Oke, what's up guys, welcome back to the NA Mahasiswa Channel. Dan di video kali ini teman-teman ya, gue akan kembali membagikan kepada kalian tentang tutorial Microsoft Word ya teman-teman ya. Dan secara khusus di video kali ini, saya akan membagikan kepada kalian tentang bagaimana cara mengenal Microsoft Word ya. Jadi di video kali ini, di seri kali ini teman-teman, kita akan berfokus tentang bagaimana cara mengenal Microsoft Word ya, sebagai aplikasi yang membantu kita sebagai mahasiswa ataupun pekerja-pekerja yang lain yang identik dengan menggunakan Microsoft Word ya teman-teman ya. Nah oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita akan masuk ke dalam tutorialnya, gas. Oke teman-teman ya, di sini ya saya sudah menyiapkan ya bahannya teman-teman ya. Di sini saya sudah menyiapkan tampilan Microsoft Word dengan satu teks atau kalimat ya, beberapa kalimat yang akan kita gunakan sebagai tutorial ya. Nah, BTW teman-teman, di sini saya menggunakan ya Microsoft Word versi 2010. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang versi terbaru atau versi sebelumnya, teman-teman cukup menyesuaikan saja ya. Oke, langkah pertama ya teman-teman ya. Di sini saya akan memberikan penjelasan awal kepada teman-teman ya. Jadi dalam Microsoft Word itu teman-teman ada beberapa jenis ya, beberapa macam jenis fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Word. Nah, di sini saya membaginya menjadi 3 bagian besar ya teman-teman ya, yang saya definisikan secara pribadi. Jadi kalau mungkin teman-teman punya definisi sendiri ya terserah ya. Ini cuma definisi saya pribadi. Yang pertama itu teman-teman ya, ada namanya menu. Nah, menu ini yang paling besar ya teman-teman ya. Ya, di Microsoft Word itu ada banyak sekali menu. Ada menu file, ada menu home, ada menu insert, page layout, reference, my links dan sebagainya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat lah, yang besar-besar yang di bagian atas itu adalah menu di Microsoft Word ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagian yang kedua itu ada namanya fitur ya teman-teman ya. Fitur itu adalah bagian-bagian daripada menu-menu itu. Misalnya ini menu home. Nah, fitur-fiturnya ini teman-teman bisa lihat ya, ada banyak sekali fitur di sini ya. Ada banyak sekali fitur yang teman-teman bisa lihat yang ada di atas sini ya. Ini adalah fitur-fitur di menu home ya teman-teman ya. Jadi fitur itu adalah turunan daripada home. Maksud saya fitur itu adalah turunan daripada menu itu ya teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiga teman-teman adalah option, atau mungkin bahasa Indonesia ada pilihan-pilihan gitu ya. Jadi pilihan-pilihan itu adalah bagian daripada fitur-fitur itu. Misalnya fitur yang ini teman-teman ya, fitur yang mana ya? Nah, misalnya yang ini aja ya, misalnya yang fitur underline ini. Kan di underline ada lagi bagian-bagiannya yang begini teman-teman ya, pilihan-pilihannya. Nah, ini namanya option ya teman-teman ya, pilihan-pilihan. Jadi di Microsoft Word itu sangat banyak ya teman-teman ya. Mungkin bisa saya katakan ratusan bahkan mungkin ribuan optionnya dari fitur-fitur dan juga menu-menu yang ada. Oke, mungkin terlalu banyak bacot ya teman-teman ya. Jadi langsung saja kita akan masuk ke dalam tutorial yang pertama teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan pertama-tama saya akan membuat penjelasan tentang menu home ini ya teman-teman ya. Kita akan mulai dari menu home. Kenapa tidak kita mulai dari menu file ini teman-teman? Jadi secara khusus untuk menu file ini kita akan bahas belakangan ya teman-teman ya, karena saya pikir ini ini penting, tapi kita akan bahas di belakangan karena menu-menu yang lain ini menurut saya tidak kalah lebih penting dan lebih sering kita temukan ya teman-teman. Kita akan mulai dari menu home yang pertama ya teman-teman ya. Nah karena menu home ini terdapat banyak sekali fitur teman-teman ya, kita tidak mungkin bisa membahasnya dalam satu video. Jadi saya akan mulai dari yang paling sini teman-teman ya, yang di sini ya, yang font-font ini teman-teman bisa lihat ya. Saya akan mulai dari bagian font ini. Nah, kalau clipboard ini teman-teman, ya ini sebenarnya clipboard ini ya, di video-video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan ada shortcut-shortcutnya ya, tentang cut, copy dan paste itu saya sudah buat videonya teman, shortcut ya. Teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Nah, kita akan mulai dari yang bagian font ini teman-teman ya. Nah, yang pertama, fitur yang pertama di sini ada yang ini teman-teman. Jenis font ya, jenis font. Nah, jenis font ini fungsinya apa teman-teman? Jadi ya fungsinya teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya teman-teman ingin ya mencari jenis-jenis font ya. Misalnya teks ini ya, misalnya teks ini saya blok, saya ingin ganti fontnya, misalnya menjadi yang ini teman-teman, Weddings 2. Nah,
Jadinya macam begini, nggak jelas banget ya. Oke, kita ganti misalnya yang ini teman-teman. Nah, Bernard MT. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ya fungsinya seperti itu teman-teman ya. Fungsi tema font ini. Kita kembalikan aja ke Times New Roman ya. Nah, selanjutnya di sebelah kanannya teman-teman yang ada angka 16 ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah ukurannya, ukuran font. Nah, kalau ukuran font yang saya gunakan sekarang di teks ini adalah angka 16 ya teman-teman bisa lihat. Nah, kalau misalnya saya ingin perbesar, nah ini bisa nomor 18, ukurannya di 18, atau mungkin saya ingin perkecil menjadi 11 bisa juga. Tapi idealnya saya menggunakan nomor ini ya teman-teman ya, saya gunakan 16. Oke, itu adalah fungsi daripada ukuran font ini. Nah, di sebelah kanannya lagi teman-teman, nah ini sebenarnya adalah untuk memperbesar font ya, yang A besar ini untuk membesar font, tapi ini lebih kayak manual gitu teman-teman ya. Jadi misalnya kita tekan, jadi fontnya akan otomatis membesar ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan, membesar. Kalau misalnya tekan, ini kayak manual gitu ya teman-teman ya, secara manual ya. Nah, sebaliknya yang A huruf kecil yang ada di sebelah kanannya lagi itu untuk memperkecil. Jadi kebalikannya ya, kalau saya tekan dia akan mengecil seperti ini teman-teman ya. Nah, gitu untuk ukurannya teman-teman. Kalau misalnya ingin isi secara otomatis ukurannya bisa kembali ke yang tadi itu ya, yang kolom angka-angka itu tadi teman-teman. Saya misalnya gunakan angka 18 aja ya. Nah, itu adalah fungsinya teman-teman ya. Nah, kita berpindah ke yang bagian di sini teman-teman. Yang B huruf besar yang tebal itu teman-teman artinya adalah bold ya. Untuk fungsinya adalah untuk mempertebal teks ini. Misalnya saya tekan B ini teman-teman ya, seperti ini. Nah, teksnya akan jadi menebal seperti ini. Nah, itu adalah fungsi daripada B itu ya teman-teman ya. B itu adalah untuk bold ya. Atau kemarin ya saya sudah bikin juga video tutorialnya, ada shortcutnya itu adalah Ctrl+B ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Oke, itu adalah fungsi daripada huruf B yang besar ini teman-teman, yang bold ya, namanya bold. Nah, di samping kanannya ada yang ini teman-teman, yang I miring ya, namanya italic. Atau shortcutnya itu Ctrl+I. Fungsinya adalah untuk memiringkan teks ya teman-teman ya. Seperti ini misalnya saya tekan. Nah, teksnya jadi miring teman-teman. Jadi miring kayak gini ya. Ini teman-teman juga untuk mudahnya ya, teman-teman juga bisa gunakan shortcut Ctrl+I gitu ya. Nah, itu adalah fungsi daripada I miring ya teman-teman ya, atau italic. Nah, selanjutnya di sebelah kanannya lagi ada yang underline teman-teman. Underline itu artinya adalah menggarisbawahi ya. Misalnya teman-teman ingin menggarisbawahi salah satu teks atau semua teks ini bisa juga. Misalnya ya, saya ambil ya. Oh, tapi ini mungkin tidak akan kentara teman-teman karena saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Misalnya identitas sosial ini ingin saya underline ya. Saya blok, kemudian saya tekan underline seperti ini. Maka akan muncul garis bawah di bawahnya ya. Oh, tidak kelihatan teman-teman karena pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Inggris ya. Apa ya? Sosial identity mungkin ya. Identity. Nah, seperti ini ya. Ini kan bahasa Inggris teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ya, misalnya saya underline ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ada garis bawah di bawahnya ya. Seperti ini. Kalau misalnya juga teman-teman ingin underline semua ya teks ini bisa juga ya. Teman-teman blok lalu underline seperti ini. Nah, jadinya semua ada garis di bawahnya teman-teman. Ada tanda panah di sebelah kanannya. Ini teman-teman bisa pilih ya untuk memilih opsi lainnya teman-teman, atau opsi garisnya gitu ya. Mau pertebal ada yang 2 garis begini. Nah, misalnya saya pilih yang tebal ini teman-teman ya. Saya pilih ya. Kemudian saya gunakan di sini, misalnya saya gunakan yang garis tebal ini teman-teman. Nah, garis di bawahnya menjadi lebih tebal. Nah, kira-kira itu adalah fungsinya ya teman-teman. Gitu doang ya. Oke, selanjutnya ada yang ini teman-teman, strike through. Ya, ini kayak semacam kalau misalnya teman-teman ingin menggaris ya teksnya, misalnya yang identitas sosial ini ingin saya garis seperti ini. Teman-teman tekan. Nah,
Jadinya kayak begini teman-teman, kayak garis gitu ya kak. Misalnya mungkin teman-teman ingin menandai suatu teks yang salah ya, teman-teman mungkin bisa gunakan ini ya, namanya adalah strike through ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sebelah kanannya lagi teman-teman ada namanya subscribe, bukan subscribe ya guys ya, namanya subscribe ya. Ini kayak misalnya semacam teman-teman ingin misalnya menulis suatu teks, suatu kalimat yang memiliki pangkat gitu ya teman-teman ya. Misalnya pangkatnya pangkat rendah gitu atau pangkat yang tinggi gitu. Misalnya di sini saya misalnya menulis huruf P misalnya. P, kemudian ada angka yang teman-teman ingin letakkan tapi ukurannya lebih kecil ya. Nah, ini adalah fungsi daripada ini teman-teman ya. Subscribe ya teman-teman, tekan. Kemudian teman-teman misalnya tekan 2. Nah, jadinya kayak gini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Oke, saya hilangkan underline-nya dulu biar jelas. Nah, kayak gini teman-teman jadinya. P, kemudian ada 2 kecil di bawahnya. Kalau misalnya teman-teman bandingkan, misalnya saya gunakan P, kemudian saya tekan misalnya saya tekan P ya, kemudian saya tekan 2 biasa, jadinya kayak begini teman-teman. Jadi beda ya. Nah, kemudian selanjutnya yang di sebelah kanannya lagi teman-teman, yang ada X, kemudian ada 2 kecil di atasnya, namanya superscript ya. Ini kebalikannya yang tadi subscript ini ya teman-teman ya. Misalnya saya tekan center ya, saya misalnya tulis X atau Y, kemudian ingin saya letakkan angka di depannya tapi ukurannya lebih kecil dan letaknya di atas teman-teman, kayak pangkat gitu ya. Misalnya Y pangkat 2 gitu ya. Nah, saya tekan ini X, kemudian saya tekan 2. Nah, jadinya kayak begini teman-teman, Y pangkat 2 ya. Ini perbandingannya kalau misalnya saya tekan huruf Y. Tunggu sabar ya teman-teman ya, agak lag. Saya tekan huruf Y, nah kemudian saya tekan 2 biasa. Nah, jadinya kayak begini. Beda ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Saya perbesar dulu ya. Saya perbesar. Nah, kayak beda gitu teman-teman ya. Nah, Y pangkat 2 dengan Y2. Nah, kira-kira itu adalah fungsi daripada superscript ya teman-teman ya. Jadi oke, mungkin untuk video tutorialnya kali ini mungkin sampai di situ dulu ya guys ya. Nanti kita akan lanjutkan ke yang sebelah kanannya lagi teman-teman, di sini ya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya, agar saya selalu bisa semangat untuk membagikan tutorial dengan teman-teman sekalian. Oke, bye.